Hello everyone and welcome back to my channel. Masih di seri belajar TOEFL ITP, di mana kita bakalan sama-sama belajar mengenai listening, structure, dan juga reading. Di video kali ini kita akan membahas bagian structure, yaitu soal-soal dengan tipe multiple choice. Dan pembahasan kita kali ini adalah incomplete adjective clauses. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. So, let's get started. Referensi yang digunakan dalam seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Buat teman-teman yang pengen latihan soalnya lebih intens lagi, lebih banyak lagi, kalian bisa cek di buku ini. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Adjective clauses also called relative clauses. Jadi adjective clauses ini disebut juga relative clauses. Our way of joining two sentences adalah bagaimana cara kita menggabungkan dua kalimat menjadi satu. Sekali lagi, adjective clauses atau relative clause ini cara kita menggabungkan dua kalimat menjadi satu. In the joint sentence, the adjective clause modifies or describes a noun called the head noun in another clause of the sentence. Jadi kalimat yang sudah digabungkan tersebut, nah adjective clause-nya ini menggambarkan kata benda yang kita sebut dengan head noun dalam klausa yang lainnya. It begins with an adjective clause marker. Dan pasti ini ditandai dengan adjective clause marker. Atau sederhananya, pasti ada kata yang menghubungkannya. Kita lihat contohnya. Ada dua kalimat, I wanted the book. Ini kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, the book had already been checked out. Itu kalimat yang keduanya. Nah, kita mau gabungkan dua kalimat ini menjadi satu. Caranya kita bisa menggunakan adjective clauses marker. Di sini penggabungannya jadi the book which I wanted had already been checked out. Nah, ini jadi satu kalimat. Subjeknya kalau kita lihat di sini the book which I wanted. Nah, ini kemudian verbnya had been checked out. Jadi kita bisa gabungkan dua kalimat tersebut menjadi satu. Caranya seperti apa? Ada beberapa cara. Dalam artian kita harus tahu dulu beberapa adjective clause markernya karena fungsinya itu nanti beda-beda. Nah, di sini sudah kita rangkumkan paling tidak ada sekitar 7 adjective clause marker yang bisa kita gunakan. Dan masing-masing punya fungsi yang berbeda. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita bisa menggunakan kata who. Fungsinya ini kalau untuk subjek dan subjeknya ini orang. Sekali lagi, who ini untuk subjek dan subjeknya ini orang. Contoh kalimatnya, a neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. Nah, di sini kita lihat ada who. Baik, kita akan bahas lebih detail lagi. Kalau untuk penggunaan who sebagai adjective clause marker, biasanya setelahnya pasti langsung diikuti dengan verb. Pasti langsung diikuti dengan verb. Kenapa? Karena logika sederhananya, kalau who ini dia fungsinya sebagai subjek, pasti dia akan diikuti oleh verb. Subjek dan juga verb. Nah, ini yang kedua, sekali lagi, dia digunakan untuk menunjukkan orang. Baik, kita coba uraikan contoh yang pertama ini menjadi dua kalimat. Kita coba pecah dulu. Kalau kita pecah kalimatnya, jadi kalimat pertama itu neurologist is a doctor. Nah, ini kalimat yang pertamanya. Misalkan kita mau tulis lagi a neurologist hmm, specializes sebentar specializes okay in the nervous system. Oops. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah pecah jadi dua kalimat. Yang pertama, a neurologist is a doctor. Ini kalimat yang pertama. Kedua, a neurologist specializes in the nervous system. Kalimat yang kedua. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah kita pecah menjadi dua kalimat, maka kita bisa cek polanya dulu.
Ini subjeknya a neurologist. Di kalimat pertama, subjeknya a neurologist. Dan di kalimat kedua juga, subjeknya sama, a neurologist. Nah, kita mau gabungkan, karena subjeknya sama, kita bisa gabungkan dengan menggunakan adjective clause marker, yaitu who. Kenapa who? Karena a neurologist ini subjeknya orang, jadi bukan benda. Jadi kita gabungkan, a neurologist is a doctor who. Neurologistnya kita ganti, dia subjek, kita ganti dengan who. Nah, seperti ini. A neurologist is a doctor who specializes in the nervous system. Baik, itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan adjective clause marker whom. Bedanya kalau misalkan yang who tadi dia untuk subjek orang, kalau whom dia untuk menggantikan objek. Masih orang. Polanya kalau setelah whom itu dia pasti diikuti subjek dan verb. Pasti diikuti subjek dan juga verb. Oke, kita lihat contohnya. This is the patient whom the doctor treated. Nah, setelah whom, di sini ada subjek dan verbnya. The doctor treated. Oke, seperti ini. Jadi kalau whom ini dia untuk menunjukkan objek, dan objeknya itu orang. Baik, kita coba pecah lagi menjadi dua kalimat untuk memahaminya lebih jauh lagi. This is the patient. Ini kalimat pertamanya. Kemudian kalimat keduanya, the doctor treated the patient. Oke, kita sekarang sudah punya dua kalimatnya. Yang pertama, this is a patient. Kalimat pertama. Yang keduanya, the doctor treated the patient. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada kata yang sama yaitu a patient. Bedanya, oh ini harusnya the, sorry. Ini harusnya the, bukan a. Oh ini ada yang kurang. This is a patient, sorry. This is, coba dikecilin dulu. This is the patient. This is the patient. Okay. This is the patient. The doctor treated the patient. Nah, di sini ada yang sama. Di kalimat pertama, this is a patient. Nah, di kalimat kedua, the doctor treated the patient. Nah, di kalimat kedua ini, the patient-nya dia jadi objek. Subjeknya kan the doctor, kemudian verbnya treated. Nah, ada kata yang sama di kalimat ke satu dan kedua. Nah, kita mau gabungkan. This is the patient. Patient yang mana misalkan? This is the patient. Kita coba tulis ulang lagi ya. This is the patient. Oh, terlalu kecil. Oke, sebentar. Oke. This is the patient. Nah, ini kita gabungkan. A patient yang mana? Nah, yang dokter itu tangani, misalkan. Kita gunakan, karena di kalimat kedua ini patientnya dia sebagai objek dan orang, kita ganti dengan whom. This is the patient whom the doctor treated. Oke, kayak gini. Jadi ini adalah pasien yang dokter itu tangani. Simple. Jadi kalau tadi, sekali lagi kalau who dia untuk menggantikan subjek, kalau kita mau gabungkan dua kalimat, kalau whom dia menggantikan objek. Dan kedua-duanya sama, jadi untuk orang. Baik, kita lanjut masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu whose. Poin ketiga, ini untuk menunjukkan kepemilikan. Untuk menunjukkan kepemilikan dan masih kita mengacu ke orang, people. Contohnya, Mr. Collins is the man whose house I rented. Kita coba pecah lagi menjadi dua kalimat untuk mempermudah. Mr. Collins, Mr. Collins is the man. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang keduanya, his house. Sorry, I rented his house. Nah, seperti ini. Kita punya dua kalimat sekarang. Jadi kita pecah jadi dua kalimat. Yang pertama, Mr. Collins is the man. I rented his house. Nah, di sini kita lihat ada his house. His-nya ini dia mengacu ke Mr. Collins. Jadi rumah punya Mr. Collins. Nah, kita gabungkan bisa.
Jadi kepemilikannya ini, em, nah his-nya ini kita ganti dengan whose. Jadinya Mr. Collins is the man whose house I rented. Jadi Mr. Collins adalah pria yang rumah kepunyaannya saya sewa. Sekali lagi untuk menunjukkan kepemilikan dan itu mengacu ke orang, kita bisa gunakan whose. Baik, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, ada which. Jadi kalau which ini dia sebagai subjek atau juga objek tapi untuk benda. Sekali lagi sebagai subjek atau objek tapi untuk benda. Kalau tadi who, whom, whose dia untuk orang. Nah, kalau untuk benda kita bisa gunakan which. Contohnya, this is a topic which interests me. Prinsipnya masih sama kalau kita pecah jadi dua kalimat. Jadi mana yang jadi subjek, mana yang jadi objek. Nah, ini kita sudah ada contohnya yang digabungkan. This is a topic which interests me. Kalau yang subjek tetap diikuti verb langsung. Seperti ini. Kalau that is the topic on which, nah ini dia jadi objek, subjek, dan juga verb. Polanya hampir sama. Jadi kalau kalau which ini sebagai subjek, dia langsung diikuti verb. Kalau dia sebagai objek, dia diikuti subjek dan juga verb. Bedanya di sini cuman ya kalau mana yang mengacu ke orang, mana yang mengacu ke benda. Baik. Poinnya selanjutnya that ini unik karena dia bisa digunakan untuk semuanya, bisa untuk subjek dan juga objek. Bisa juga dia untuk people atau things. Jadi dia bisa menggantikan who, whom, atau misalkan which. Contoh, art that is in public places can be enjoyed by everyone. Nah, kita gunakan that. Kalau gunakan which apa boleh? Boleh juga. Jadi ini alternatif yang lainnya. Baik. Yang selanjutnya ada where. Ini gampang. Dia menunjukkan tempat. Here is the site where. Nah, di sini ada where karena kita mau menggambarkan the site. Jadi the site tempat di mana dan seterusnya. Kalau untuk menggambarkan waktu kita bisa gunakan when. This is the hour when. Nah, karena the hour ini menunjukkan waktu, kita gunakan when. Baik, itu untuk adjective clause markernya. Kita akan coba lihat ada beberapa poin yang menjadi catatan. Yang pertama, notice that the inclusion of the pronoun it in the joint sentences will be an error. Nah, ini harus hati-hati. Kalau misalkan kita kita lihat contohnya, the painting was very expensive. Miss Wallace bought it. Yang samanya the painting dengan it. Nah, kalau kita mau gabungkan dan yang digabungkannya ini adalah objek, nah ini harus hati-hati. The painting which Miss Wallace bought was very expensive. Seringnya yang kelirunya itu kita tambahkan lagi it di sininya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena sudah digantikan dengan kata which di sini. Jadi the painting which Miss Wallace bought was very expensive. Kalau kita artikan juga, misalkan lukisan yang Nyonya Wallace beli sangat mahal. Kalau pakai it agak ganjil juga. Lukisan yang Nyonya Wallace belinya sangat mahal. Jadi sekali lagi kalau dia sebagai objek, hati-hati yang pronouns-nya ini jadi it misalkan atau bisa juga yang lainnya. Ini kita jangan dituliskan karena sudah ada yang menggantikannya itu which. Nah, seperti ini. Ini nggak boleh. Jadi it-nya kita harus coret. Itu kalau yang untuk sebagai objek. Baik. Poin selanjutnya, when the markers which, kemudian that, whom are used as objects in relative clauses, they can correctly be omitted. Jadi kalau which, that, atau whom yang digunakan sebagai objek bisa kita hilangkan. Ini tidak mengubah arti. Contoh misalkan lengkapnya the painting which Miss Wallace bought is very expensive. Di sini ada which dan dia sebagai objek. Kenapa? Karena kita bisa lihat polanya, ada subjek dan juga verb. Kalau objek kan pasti diikuti subjek dan juga verb kalau polanya dalam relative clause. Nah, kita bisa hilangkan ini which-nya. Jadi kalimatnya the painting Miss Wallace bought is very expensive. Jadi lukisan yang Nyonya Wallace beli, nah ini subjeknya, verbnya is. Sama aja. Jadi sekali lagi which, that, atau whom yang dia sebagai objek bisa kita hilangkan. Lanjut ke poin selanjutnya.
The adjective clause markers which and whom can also be used as objects of preposition. Nah, ini ada contoh, this is the topic, I will write on it. Nah, di sini ada preposisinya yaitu on. Kita gabungkan, this is the topic on which. Ah, hati-hati. Biasanya di soal itu sering kekecoh. Pokoknya kalau ada preposisi dan dia sebagai objects of preposition, polanya harus preposisinya dulu. Preposition plus objeknya. Sorry, plus biasanya which atau misalkan whom. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai misalkan this is the topic which on, nah itu nggak boleh. Baik, itu yang poin selanjutnya. Ada lagi, you may also see sentences with adjective clauses used in this pattern. Quantity word. Quantity word ini contohnya seperti misalkan some atau any, bisa juga most dan seterusnya. Contohnya, ada dua kalimat, he met with two advisors. Kalimat pertama. Yang keduanya, he had known both of them for years. Kalimat keduanya. Nah, kita bisa gabungkan. He met with two advisors. Nah, kita gunakan kali ini ada two, menunjukkan dua. Kita ganti dengan both. Both of whom, kita gunakan whom karena yang dibicarakan adalah objek. He met two advisors. Makanya lanjutannya subjek dan juga verb lagi. Nah, kita bisa gabungkan seperti ini dengan quantity of words. Selalu ada of di sini dan juga relative close markernya. Contoh selanjutnya, I read a number of articles. Most of them were very useful. Nah, ada juga di sini kita gabungkan. I read a number of articles, most of which-nya ini mengacu ke articles. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita gunakan quantity words. Oke. Okay? Baik, itu untuk relative clause atau adjective clause. Kita lihat contoh soalnya seperti apa. Yang pertama, cable cars are moved by cables, blank, underground, and are powered by a stationary engine. Nah, seperti biasa, kalau ada soal-soal multiple choice, cari dulu ada berapa klausa, kemudian setelah itu cek subjek dan verbnya sudah ada atau belum. Di sini kita lihat subjeknya cable cars, verbnya are move, move by cables. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita anggap saja kita tutup sampai sini kalimatnya, selesai sampai cables. Ini juga sudah betul. Maksudnya ini sudah kalimat. Cable cars are moved by cables. Nah, cuman kita pengen menambahkan informasi yang lebih jauh lagi, informasi tambahan mengenai cablesnya yang seperti apa sih, misalkan. Nah, di sini ada kosong blank, kemudian underground. Cek sebelumnya kalau misalkan ada pilihan they run, run, that run. Nah, kita pilih cables di sini kan dia benda, makanya yang digunakannya bisa which atau that. Di sini yang ada which atau that. Nah, ini ada B dengan yang C. Nah, ini jawabannya yang D, that run. Kenapa yang D? Karena dia sebagai objek. Cable that run. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita pecah, misalkan cable cars are moved by cables. Misalkan seperti ini. Cable cars are moved by cables. Ini yang pertama. Nah, kita juga mau terangin lagi nih kabelnya yang seperti apa. Cables run underground dan seterusnya. Oke. Ya, sebagai subjek kita gantikan dengan karena dia benda, jadi bisa kita ganti dengan which atau that. Di sini yang ada pilihannya that, nggak ada which. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke. Lanjut poin yang selanjutnya. Sorry, soal contoh yang selanjutnya. The melting point is the temperature a solid change to a liquid. Untuk mempermudah, kita coba pecah dulu kalimatnya. Yang pertama, the melting point. The melting point. Oh, sorry.
Melting point is the temperature. Yang pertama. Yang keduanya a solid. Nah, ini a solid changes to a liquid at the melting point. At the melting point. Nah, seperti ini. Jadi ada dua kalimat. The melting point is the temperature. A solid changes to a liquid at the melting point. Nah, di sini kita lihat. Nah, seperti ini. A solid changes to a liquid at the melting point. Nah, di sini ada kata yang sama yaitu the melting point. Kita mau gabungkan dan ternyata di sini ada preposisinya at. Nah, ada preposisinya. Tadi sudah dibahas polanya. Kalau ada preposisinya dulu baru relative close markernya. Jadi kalau kita gabungkan, the melting point is the temperature karena dia benda, jadi kita gunakan ganti dengan which. Ganti dengan which. Nah, at-nya diletakkan sebelum which. Jadi the melting point is the temperature at which a solid changes to a liquid. Jawabannya yang B. Seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi kita bisa pecah jadi dua kalimat untuk mempermudah menjawabnya. Baik, itu untuk yang relative close. Ada beberapa soal, ada sekitar 6 soal. Nanti teman-teman bisa pause dulu, coba dijawab dulu. Ya, 6 soal. Nanti bisa dicek dulu, hati-hati cara menjawabnya seperti itu. Kalau misalkan nggak masalah, kita coba pecah dulu jadi dua kalimat supaya kita bisa memahami lebih detail mengenai relative clause-nya. Baik, untuk teman-teman yang sudah menjawab, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Dan ini untuk materi relative clause nanti ada tambahannya lagi yaitu masih berhubungan yaitu participle phrases dan juga appositive. Nanti kita akan bahas itu lebih di video-video selanjutnya. Baik, itu untuk video kali ini. Kalau teman-teman rasa ini video ini bermanfaat, kalian bisa likes dan juga share. Dan buat kalian yang pengen belajar lebih detail lagi, lebih dalam lagi mengenai TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking, grammar, dan lain-lainnya seputar bahasa Inggris, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Thank you very much. Have a good day and bye-bye.